Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan rangkuman materi kelas 7 dan kelas 8 dengan fokus kajian pada Al-Quran dan hadis. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Lahab. Quran Surah Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat, di mana surah ini menceritakan bahwa akibat atau siksaan yang nanti akan diterima oleh Abu Lahab beserta istrinya. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab ini adalah Abu Lahab itu sendiri. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Jadi mau sekaya apapun Abu Lahab, terus mau segigi apapun usahanya, maka itu semuanya akan sia-sia di mata Allah. Sayasla narang talahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ya, api yang bergejolak ini apa? Yaitu neraka. Ayat keempat dan kelima ini menceritakan tentang istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, istri Abu Lahab ya, pembawa kayu bakar. Maksud pembawa kayu bakar ini dalam bahasa Arab itu adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Lahab sering disebut sebagai pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi selain tadi makna kiasan pembawa kayu bakar itu sebagai dia adalah penyebar fitnah, bahwa nanti di akhirat gitu ya, itu kan dia akan mendapat siksaan api neraka gitu. Nah, ketika dia dapat siksaan api neraka, dia sebagai pembawa kayu bakar, otomatis api itu akan lebih apa itu istilahnya, lebih membara lagi gitu ya. Dan apalagi di lehernya situ ada tali sabut. Nah, ciri khas dari sabut, karakteristik dari sabut itu mudah sekali terbakar, dan itu adalah balasan bagi apa yang dilakukan oleh istri Abu Lahab selama di dunia terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nah, di sini perlu buku ditekankan lagi ya, bahwa dalam kalian memahami ayat atau menjawab soal-soal nanti ketika umat, baik itu yang terkait dengan Al-Quran dan hadis, intinya adalah kalian paham maknanya. Ketika kalian paham maknanya dari tiap ayat, maka kalian akan sangat mudah sekali untuk menjawab. Tuh, saya lanjutkan. Quran surah An-Nasr tidak saya bahas karena itu tidak keluar ya dalam kisi-kisi. Kita lanjut pada surah Quraisy dan Al-Insyirah. Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat. Ya, ini dulu kaitannya dengan apa? Masih ingat belum? Masih ingat di kelas 8 pernah buku ini jelaskan ya tentang surah Quraisy dan Al-Insyirah. Yuk kita baca bersama-sama, nanti sambil kalian mengingat-ingat kembali. Quran surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya, masih ingat? Ya, dijawab di ayat berikutnya. Ila fihim rihlata syita'i wasyaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Bepergiannya untuk apa? Untuk berdagang. Ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah falyabudu. Ya'budu ya mirip dengan kata ibadah. Itu rumus-rumus trik-trik rahasia dari buku ini ya. Jadi bahasa Arab yang agak mirip-mirip dengan bahasa Indonesia itu apa gitu. Nah, itu artinya hampir sama karena ada beberapa bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab.
maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, hadzal bait, maksudnya rumah apa? Rumah Ka'bah, maksudnya begitu. Alladzi ad'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka dan menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, Quran surah Quraisy ini menjelaskan bahwa orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu, mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Dan ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. Oleh karena itu, sewajarnya lah mereka menyembah Allah yang telah memberi nikmat itu kepada mereka. Jadi gini, mau kita sesibuk apapun mencari rezeki, sesibuk apapun kita belajar ujian, ingat jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Nah, berikutnya Quran surah Al-Insyirah. Quran surah Al-Insyirah ini ayat ini turun sebagai apa ya? Asbabun nuzulnya itu penghiburan kepada Rasulullah itu agar lebih terhibur lagi itu, karena Rasul itu kan sedih mendapat siksaan yang banyak sekali dari orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi Allah itu menghiburnya. Ya, kita bahas per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Yang memberatkan punggungmu maksudnya apa? Yaitu kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalahnya. Kemudian ditambah lagi oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Yaitu dengan apa? Meninggikan nama Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama-nama Allah. Ya, jadi namanya Nabi Muhammad itu disandingkan penyebutannya dengan nama Allah. Contohnya pada apa saja? Masih ingat? Ya, pada kalimat syahadat dulu pernah kita bahas. Nah, dan di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu punya kedudukan yang tinggi gitu loh. Sampai oleh Allah itu namanya disandingkan dengan Allah. Bukan berarti statusnya sama ya, tidak. Maksudnya itu tapi ditinggikan derajatnya gitu loh, dimuliakan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini ingat sampai diulang 2 kali oleh Allah. Tandanya apa yang kita usahakan, yang kita anggap sulit, belajar itu sulit sekali, tetapi kalau kita terus menerus tidak pantang tidak menyerah ya, pantang menyerah kita, maka kita akan menemukan kemudahan-kemudahan di hari berikutnya. Nah, dulu juga saya jelaskan di sini bahwa kata al-usr ya, itu bentuknya makrifat. Artinya khusus, ada alnya, khusus. Karena khusus itu hanya tertentu, sedikit, sedangkan yusron itu nakiroh, umum ya. Jadi ketika umum itu kan banyak. Berarti kesulitan yang kecil itu nanti akan mendatangkan kemudahan yang sangat besar sekali. Itu. Saya lanjutkan, faida farghta fanshob, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi di sini dimaksudkan, sebagian ahli tafsir itu menafsirkan bahwa
kamu Muhammad ketika telah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan akhirat. Dan ada lagi yang mengatakan apabila telah selesai mengerjakan sholat, berdoalah. Nah, ayat ini kan memang kalau kita lihat artinya spesifiknya ke Nabi Muhammad ya. Kamu di situ juga kepada Nabi Muhammad. Lantas apakah kita harus menirunya? Ya jelas, memang secara asbabun nuzulnya ini waktu itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tetapi ingat, Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat Islam. Jadi kita diminta mengambil teladan dari Nabi Muhammad itu gitu loh. Jadi kita bisa apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad itu? Berikutnya surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi setelah kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, nikmat apa saja? Iya, kita hidup dengan memiliki anggota tubuh yang lengkap, itu sungguh nikmat yang luar biasa ya. Kita bayangkan orang-orang yang memiliki fisik yang tidak sempurna, bagaimana mereka bersusah payah untuk melakukan sesuatu, sedangkan kita yang normal seperti ini harusnya kita lebih semangat lagi, lebih bersyukur lagi. Nah, cara kita bersyukur itu dengan apa? Satu, sholat. Yang kedua, berkorban. Jadi ada dimensi sosial, ada dimensi individual. Individualnya untuk siapa? Ke Allah ya. Sosialnya ke siapa? Dengan orang lain. Berkorban itu kan kita berbagi dengan orang lain. Kemudian di situ Allah bertegas bahwa Allah itu membenci orang-orang yang terputus. Siapa yang terputus ini? Orang yang terputus dari rahmat Allah. Saya lanjutkan Quran surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yukadzibu biddin ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa saja orang mendustakan agama? Satu, dijawab pada ayat kedua. Orang yang menghardik anak yatim. Kriteria yang kedua adalah wala yahuddu ala tu'amil miskin, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, yang ayat berikutnya fawailul lil musallin. Nah, tadi setelah orang yang mendustakan agama itu, satu, dia orang yang menghardik anak yatim. Dua, yang mencegah memberikan makan terhadap orang miskin. Kemudian pada ayat keempat diperingatkan oleh Allah, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, sholat kok bisa celaka? Maksudnya gimana? Dijawab di ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, lalai, mereka tidak khusyuk. Kemudian alladzina hum yuraun. Yang kedua, orang-orang yang berbuat riya. Jadi ketika melakukan perbuatan itu bukan diniatkan untuk mencari ridho Allah, tetapi untuk mendapat pujian dari orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong orang-orang dengan barang berguna. Maksudnya apa? Yaitu menyisihkan harta kita, sebagian harta kita untuk berzakat. Saya yakin kalian masih ingat ya ketika buku ini menjelaskan ini. Lanjut pada Quran surah Al-Humazah dan surah At-Takasur. Jadi ini dua surat yang dipasangkan ini punya keterkaitan ya. Tadi kalau surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un kaitannya, sekarang Quran surah Al-Humazah dan At-Takasur. Kita dari Al-Humazah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, masih ingat ya, wail dulu, celakalah. Bagi siapa? Setiap pengumpat dan pencela. Dulu kita sudah pernah menghafalkan artinya ini. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, orang-orang selain tadi yang celaka itu orang yang suka
mengumpat dan mencelah juga, maksudnya gitu loh. Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan yahsabu anna malahu akhlada, yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla, dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak, la yumbadanna fil hutamah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahu kau apa itu hutamah? Ini jawabannya. Penjelasan hutamah itu apa? Narullahil muqadah, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan. Jadi artinya api itu menyala dengan sangat besar. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Saya pikir kalian masih ingat ya yang dulu buku dijelaskan ini. Innaha 'alaihim mu'syadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi hukuman orang yang tadi loh. Humaza, kemudian lumaza, jama'a malau wa addadah, yahsabu anna malau akhlada, apa saja tadi? Pengumpat, pencela, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan yang mengira harta itu akan mengekalkannya, maka nanti mereka akan masuk neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Api yang dinyalakan Allah yang membakar sampai ke hati, yang di atasnya ditutup rapat oleh Allah. Sedangkan mereka itu siapa? Orang-orang yang masuk neraka itu, yang masuk 4 kategori tadi, diikat dalam tiang-tiang yang panjang gitu. Sekarang kita lanjut pada Quran surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Maksudnya bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Apa perbuatan apa? Bermegah-megahan tadi. Summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Kenikmatan apa yang kamu megah-megahkan di dunia itu? Nah, ainul yakin di sini artinya melihat dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Ini untuk penjelasan Al-Qur'an kelas 7 dan kelas 8 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan penjelasan hadis. Mulai dari ini yang kelas 7 ya, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib tentang iman. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Qala Abu Shalti law quri'a hadzal isnadu ala majnuni la baro'ah. Sunan Ibnu Majah, ya ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu adalah pengetahuan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Abu Shalih berkata, sekiranya sanad ini dibacakan kepada orang gila, maka dia akan menjadi sembuh. Maksudnya apa? Bahwa sanad ini, hadis riwayat ini itu benar-benar sanad yang sahih, bisa dipercaya, seperti itu. Nah, kemudian hadis dari Al-Bazar dari Ad-Dakhak maksud saya, tentang ibadah yang diterima Allah. Anid Dohak
ibnu Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu ana khairu syarik faman asyraka ma'i syai'an fahuwa li syariki ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillahi ta'ala fa innallaha ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasa lahu wa la taqulu hadza lillahi walirrahimi. Hadis berikutnya, hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Umar tentang tolong menolong. Saya langsung baca hadisnya saja ya, biar cepat dan tidak terlalu lama. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimu, wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ini sudah cukup jelas ya, jadi buku ini tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Sekarang hadis ini juga berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad tentang mencintai anak yatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bisababa wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Rasulullah SAW bersabda, aku akan bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim dalam surga itu seperti ini. Seperti apa? Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu beliau membuka sesuatu di antara keduanya. Jadi kemuliaan orang-orang yang mau ngopeni, gitu ya, bahasa saya ngopeni anak-anak yatim itu, maka besok di surga akan mendapatkan kemuliaan, itu didekatkan dengan Rasulullah seperti tadi, wa asyara bisababa wal wusta, seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah, yang itu sangat dekat sekali gitu ya. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Sekarang hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna ihdahuma bulghatul ukhra wala takunu kala 'alan nas. Hadis dari Anas bin Malik juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Hadis ini mirip ya, hanya di akhirnya saja yang berbeda. Bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat dan meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Nah, inti dari hadis ini adalah bahwa kita itu ketika mementingkan kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang gitu loh. Jadi jangan kita fokusnya ke dunia saja sampai mengabaikan akhirat, atau juga jangan terlalu fokus ke akhirat saja sampai memperhatikan dunia. Kita masih hidup di dunia, kita juga butuh hidup. Bagaimana kita hidup di dunia ini dengan baik, kita penuhi bagaimana caranya di dunia ini dengan baik itu. Tapi ibadah juga harus jalan sama posisinya dengan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, ini juga senada dengan itu ada hadis riwayat Muslim bin Abu Hurairah yang berbunyi, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ini di kisi-kisi ada ya.
Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in aswabaka syai'un fala taqul law anna law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau, artinya seandainya, akan membukakan jalan bagi godaan setan. Jadi kalau kita melakukan apa saja ya, ketika kita berhasil, kita mengucapkan syukur, alhamdulillah. Itu. Ketika belum, maka kita harus bersabar. Jangan kemudian kita menyesal, wah seandainya ya tadi saya gini, seandainya saya gini, tentu saya tidak akan seperti ini, tentu saya tidak akan gagal. Kata seandainya tadi itu akan membuka jalan bagi setan untuk bisa menggoda kita gitu loh. Jadi, oh ya sudahlah, gagal jadikan itu pengalaman sebagai guru terbaik, kita fokus untuk ke depan. Oh, kemarin saya gagal, ke depan saya harus seperti ini untuk mengantisipasi kegagalan itu. Gitu ya. Ini saja yang bisa Bu Kuni sampaikan untuk materi Al-Quran dan hadis dari kelas 7 sampai kelas 8. Semoga bermanfaat. Ingat kuncinya, ketika mempelajari Al-Quran dan hadis, kalian harus paham artinya. Jadi tolong bersahabat dengan buku, selalu baca berulang-ulang maksud dari teks Arabnya tadi itu apa. Insya Allah akan sangat mudah sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kurang lebihnya Bu Kuni mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan dan banyak berdoa. Semoga sukses selalu. Mari kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.